Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, sebelum kalian menonton pembahasan ini, Mimin mau minta maaf banget nih kalau semisal pembahasannya mungkin agak ngawur atau kurang bisa dipahami. Soalnya Mimin juga masih belajar gitu. Sehingga ya hasilnya pun juga terkadang bisa bagus dan terkadang emang agak kurang memuaskan. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas ternyata Dojutsu Ishiki adalah dojutsu milik Shibai. Menarik kan? Setelah admin menonton ulang anime Boruto episode 292, Mimin menemukan hal yang cukup menarik. Ternyata dojutsu yang Kawaki bangkitkan melalui karma Ishiki memiliki tata letak yang berbeda dari Ishiki itu sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, Ishiki adalah seorang Otsutsuki yang juga mempunyai dojutsu, dan mata dojutsunya tersebut terletak di sebelah kanan. Sedangkan Kawaki yang mewarisi kekuatannya Ishiki malah membangkitkan dojutsu milik Ishiki yang terletak di sebelah kiri. Mengapa demikian? Tentu kejadian ini pastinya ada misteri di dalamnya, dan misteri tersebut berhubungan dengan Shibai Otsutsuki. Kenapa admin katakan kalau misteri mata Ishiki dan Kawaki yang mempunyai tata letak berbeda di matanya berhubungan dengan Shibai Otsutsuki? Karena pada saat Otsutsuki Shibai ini diperkenalkan, ada salah satu dojutsu milik Shibai yang para fans duga itu merupakan dojutsu yang sama seperti dojutsu milik Ishiki. Dan menariknya, mata Shibai yang diduga sama seperti milik Ishiki tersebut ternyata memiliki tata letak di sebelah kiri. Dan Kawaki membangkitkan dojutsu milik Ishiki juga terletak di sebelah kiri. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dojutsu Ishiki yang sama seperti milik dojutsu Shibai, pastinya kita membutuhkan sebuah bukti untuk dapat memperkuat teori ini. Bukti pertama, dojutsu Ishiki itu sendiri. Baik dalam anime Naruto dan Boruto, selama ini kita tidak pernah diperlihatkan kalau ada Otsutsuki yang memiliki mata yang berbeda di kedua matanya. Maksudnya, ketika seorang Otsutsuki memakan buah cakra, lalu membangkitkan dojutsu baru, mata mereka biasanya memiliki dua pola mata yang serupa. Contohnya saja Urashiki. Urashiki telah membangkitkan mata Rinnegan di matanya. Dan Rinnegan-nya itu tidak hanya bangkit di satu mata saja, melainkan di kedua bola matanya. Hal ini membuktikan kalau seorang Otsutsuki yang telah memakan buah cakra, lalu membangkitkan mata dojutsu, maka dua matanya akan sama-sama membangkitkan dua jenis kekuatan yang sama di kedua bola matanya. Sedangkan di kasus Ishiki terbilang unik. Di sebelah kanan matanya, Ishiki memiliki dojutsu spesial, dan di sebelah kiri, Ishiki memiliki mata Byakugan. Dan keunikan ini hanya terjadi pada seorang Ishiki Otsutsuki saja, tidak pada Otsutsuki yang lain. Kenapa demikian? Dan menurut para fandom Boruto, keunikan yang terjadi di mata Ishiki ini disebabkan karena salah satu dojutsunya itu bukanlah mata yang Ishiki bangkitkan sendiri dengan memakan buah cakra, melainkan mata yang Ishiki curi dari Otsutsuki lain. Bukti kedua, kemampuan dari dojutsu Ishiki. Dalam dojutsu Ishiki memang hanya terdapat dua kemampuan saja, yaitu Daikokuten dan Sukuna Hikona. Dengan Sukuna Hikona, Ishiki dapat mengecilkan benda yang dia lihat. Dengan Sukuna Hikona, Ishiki juga dapat mengecilkan tubuhnya sendiri seperti yang dia mau. Lalu Daikokuten. Dengan Daikokuten, Ishiki mampu memasukkan objek ke dalam dimensinya dan mengeluarkannya kembali untuk menyerang. Bisa dibilang walaupun dojutsunya hanya memiliki dua jurus saja, tapi kemampuan yang dikeluarkan terbilang cukup fleksibel untuk seorang Otsutsuki yang belum mencapai ranah dewa. Dan juga sejauh ini yang Mimin analisa terkait Otsutsuki di anime Naruto Boruto, Mimin baru menyadari kalau para Otsutsuki yang telah memperoleh dojutsu lewat buah cakra, biasanya dojutsu yang tercipta adalah Rinnegan, dan hal ini terbukti di animenya sendiri. Lalu para Otsutsuki tersebut diantaranya ada Urashiki, yang membangkitkan dojutsu baru berupa Rinnegan biru dan merah. Lalu Momoshiki. Momoshiki juga salah satu Otsutsuki yang punya Rinnegan, hanya saja Rinnegan-nya terletak di telapak tangan. Namun yang pasti, Rinnegan Momoshiki juga termasuk ke dalam deretan dojutsu yang dibangkitkan. Dan terakhir Kaguya, yang juga memiliki dojutsu di dahinya, dan termasuk ke dalam golongan jenis Rinnegan. Dan yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah, kenapa hanya dojutsu Ishiki saja yang berbeda dari dojutsu para Otsutsuki yang lain? Jujur, Mimin juga sebenarnya masih bingung akan keunikan mata Ishiki ini.
Tapi setelah Mimin tonton kembali animenya secara teliti yang berkaitan dengan Otsutsuki, Mimin tuh menemukan satu hal yang cukup menarik. Dan ternyata Otsutsuki yang telah memperoleh dojutsu dari buah cakra, mata mereka bisa ditutup pasang. Maksudnya, para Otsutsuki yang mempunyai dojutsu, rupanya juga bisa mengaktifkan dojutsunya ketika dibutuhkan dan juga bisa dinonaktifkan. Cara kerjanya mirip seperti mata Sharingan dan Mangekyo Sharingan. Dan jika kita mengambil contoh dari evolusi mata Sharingan, Sharingan yang mengalami evolusi dari Mangekyo sampai Eternal, penggunanya masih bisa menonaktifkan mata tersebut. Tapi ketika seorang Uchiha mengalami evolusi jadi Rinnegan, mata mereka tidak bisa kembali ke mode mata normalnya, dikarenakan pola matanya telah terkonvert atau terubah menjadi yang baru. Dan kebetulan Ishiki juga sama sekali belum pernah terlihat menonaktifkan mata spesialnya. Lalu jika kita menghubungkan mata Ishiki yang tidak bisa dinonaktifkan dengan mata Sharingan Uchiha yang berubah ke Rinnegan, maka dojutsu Ishiki termasuk ke dalam mata yang telah mengalami evolusi. Sebab dojutsu yang tak bisa dinonaktifkan oleh sang pengguna dan telah menyatu dengan bola mata, pastilah dojutsu yang telah mengalami evolusi tahap akhir. Dan karena mata itu merupakan mata evolusi, harusnya mata itu berasal dari Otsutsuki yang telah berevolusi juga. Lanjut ke bukti yang ketiga, proses penanaman karma. Ketika dalam proses penanaman karma Ishiki, kita bisa melihat secara jelas kalau ada begitu banyak anak-anak mati dalam proses tersebut. Jika kita anggap kematian ini disebabkan karena kekuatan Ishiki terlalu besar untuk anak-anak ini tampung, lalu kenapa Jigen dengan mudahnya ditanamkan karma tanpa perlu terkena resiko kematian? Dan ternyata jawaban dari semua ini dikarenakan Amado dan Ishiki telah menambahkan sesuatu ke dalam proses penanaman karmanya. Menurut info yang Mimin dapat dari fandom Boruto, ternyata alasan kenapa anak-anak tadi bisa mati karena Amado dan Ishiki telah menambahkan data Shibai ke dalam prosesnya. Jadi alasan kenapa ada begitu banyak korban dalam proses penanaman karmanya dikarenakan anak-anak itu tidak bisa menerima kekuatan besar dari Shibai yang merupakan dewa Otsutsuki. Normalnya saat Jigen Ishiki tanamkan karmanya, kenapa Jigen tidak mati? Karena kekuatan yang masuk ke dalam tubuh Jigen itu murni kekuatan Ishiki saja. Dan di proses penanaman karma Ishiki kedua ini, kenapa bisa menimbulkan banyak korban? Dikarenakan ada kekuatan besar yang Ishiki tambahkan. Mimin memang tidak menemukan bukti yang konkret terkait teori ini. Tapi jika mengingat Amado pernah membuat cyborg dengan menggunakan DNA Shibai, harusnya hal ini juga berlaku pada anak-anak yang akan ditanami karma Ishiki tadi. Dan juga yang memperkuat asumsi kalau mata Ishiki memang mata yang berasal dari Shibai, takdir dari Kawaki dan Boruto yang saling terhubung. Jika kita melihat ke belakang, pertarungan Naruto dan Sasuke bisa terjadi dikarenakan mereka memiliki takdir yang terhubung, yaitu mereka sama-sama reinkarnasi dari Indra dan Ashura. Yang keduanya merupakan anak dari Hagoromo. Dan saat ini takdir serupa juga terjadi pada Boruto dan Kawaki, yang mana mereka mempunyai kemampuan mata dojutsu yang terhubung dengan Shibai. Mungkin saja kedua mata yang saling terhubung ini memiliki makna tersembunyi. Tapi sayangnya, Mimin belum menemukan alasan masuk akal kenapa dojutsu Kawaki dan Boruto bisa bersumber dari Shibai yang merupakan sang dewa Otsutsuki. Ngomong-ngomong soal mata Kawaki dan Boruto yang terhubung dengan Shibai, apakah mungkin resonansi yang terjadi pada karma Kawaki dan Boruto disebabkan karena kekuatan dojutsu mereka bersumber dari dua hal yang sama, yaitu Shibai? Sehingga ketika karma keduanya berdekatan, muncullah fenomena seperti resonansi, yang merupakan hasil koneksi dari mata dojutsu Kawaki dan Boruto yang merasakan semacam kedekatan. Jika resonansi dari karma mereka dikarenakan dojutsu yang terhubung, berarti aktifnya Omnipotent Eida selain karena cintanya pada Kawaki yang bisa mengaktifkan jurus maha kuasa tersebut tanpa Eida sendiri sadari, ada juga kemungkinan hal ini dikarenakan keterlibatan dojutsu. Momoshiki sendiri berkata kalau omnipoten yang sedang terjadi merupakan perwujudan dari hasrat Kawaki. Berarti secara tidak langsung memang Kawakilah yang mengaktifkan omnipoten itu lewat perantara Eida. Karena sumber kekuatan yang Eida peroleh dari Shibai, maka Kawaki yang bisa mengaktifkan kemampuan maha kuasa melalui Eida, artinya Kawaki juga punya keterkaitan dengan Shibai. Dan keterkaitan itu terletak di mata dojutsunya. Kalau hal ini memanglah faktanya, berarti dojutsu Ishiki memanglah dojutsu yang ia curi. Lalu kemudian Ishiki tanamkan sendiri di matanya. Dan itulah tadi adalah pembahasan mengenai
Ternyata dojutsu Ishiki adalah dojutsu milik Shibai.